Hai semua, assalamualaikum. Di video kali ini aku mau bikin dimsum ayam. Nah, ini salah satu jualan frozen foodku juga. Jadi aku jual dalam bentuk frozen food ya teman-teman. Ini rasanya enak, sausnya juga rasanya pas, asam manis, dan ini wajib banget dicoba ya. Nah, mau tahu gimana cara aku buatnya? Yuk simak terus videonya sampai akhir. Untuk bahan-bahannya di sini aku sudah siapkan 500 gram filet paha ayam. Ini 500 gram sudah berikut dengan kulitnya ya teman-teman. Ini dicuci bersih kemudian dipotong-potong. Lalu ini mau aku haluskan. Di sini aku haluskan menggunakan chopper seperti ini. Ini langsung masukkan aja semuanya ya. Gunakan filet paha ayam ya teman-teman supaya hasil dimsumnya itu lebih juicy. Kemudian di sini aku tambahkan 2 butir putih telur, lalu tambahkan 2 sendok makan minyak goreng, kemudian tambahkan bawang putih sebanyak 3 butir, ini sudah aku cincang kasar. Lalu tambahkan 2 sendok makan minyak wijen. Kemudian tambahkan 2 sendok makan saus tiram, lalu tambahkan 1 saset lada bubuk. Dan di sini aku tambahkan 1 sendok teh garam dan 1 sendok teh kaldu ayam bubuk. Kalau teman-teman mau pakai gula boleh pakai ya. Kemudian ini mau aku haluskan sampai semuanya tercampur rata dan tekstur ayamnya menjadi halus ya. Nah, kalau teman-teman mau menggunakan udang juga boleh, jadi bisa gunakan udangnya 100 gram dan filetnya itu 400 gram ya. Dan kalau mau ada tekstur untuk udangnya itu cukup dicincang kasar aja. Nah, kalau semuanya sudah halus seperti ini, kemudian ini mau aku pindahkan ke wadah. Ini aku sudah pindahkan ke wadah yang lebih besar. Kemudian tambahkan tepung sagu sebanyak 5 sendok makan penuh. Kemudian di sini aku mau tambahkan tepung roti yang berwarna putih seperti ini. Gunanya agar tekstur, dimsumnya itu lebih bertekstur ya teman-teman, lebih ringan. Karena kalau menggunakan full tapioka itu hasilnya itu nanti terlalu kenyal. Kemudian ini semuanya diaduk rata sampai benar-benar tercampur. Nah, kalau adonan dimsumnya sudah tercampur rata seperti ini sudah bisa dibentuk ya. Kemudian untuk adonan dimsumnya aku bagi menjadi 2 bagian. Yang satu bagian aku mau beri parutan wortel. Ini aku pakai 1 buah wortel yang sudah diparut, sisakan sedikit untuk topping bagian atasnya ya. Kemudian campur merata seperti ini. Nah, selanjutnya kalau udah tercampur rata, di sini aku mau bentuk dimsumnya. Untuk kulit dimsumnya di sini aku beli jadi ya teman-teman, jadi gunakan yang tipis seperti ini. Ini aku gunakan kulit dimsum yang diameter 7 cm. Nah, ini bagian dalamnya aku oles dulu menggunakan air supaya lebih merekat dan juga lebih lentur ya. Kemudian di sini aku ambil setengah sendok makan adonan dan bentuk bulat seperti ini, dirapihkan bagian pinggir dan atasnya. Untuk yang diberi parutan wortel bagian atasnya aku mau beri topping parutan wortel seperti ini. Tuh hasilnya cakep banget ya teman-teman. Nah, untuk bagian bawahnya supaya tidak lengket, teman-teman bisa olesi menggunakan minyak, tapi di sini aku nggak olesi menggunakan minyak karena di sini aku olesi minyaknya itu di dandangnya ya teman-teman. Jadi di dandangnya itu aku sudah olesi minyak supaya tidak lengket. Nah, lanjut ambil 1 lembar kulit dimsumnya lagi. Nah, ini kulitnya agak menempel ya teman-teman, agak susah dikeletnya. Jadi ini wajib banget menggunakan kulit dimsum yang tipis ya supaya hasilnya itu lebih bagus. Kemudian olesi dulu menggunakan air, dan untuk yang rasa original ini enggak ada campuran apa-apa ya teman-teman. Nanti untuk bagian atasnya aku mau beri topping crab. Teman-teman juga selain topping crab yang aku gunakan, bisa di topping bagian atas itu menggunakan keju ataupun smoked beef ya. Nah, seperti ini lakukan lagi sampai selesai. Nah, setelah semuanya selesai, ini mau aku kukus
selama 25 menit di kukusan yang sebelumnya sudah dipanaskan ya. Sambil menunggu dimsumnya matang, selanjutnya aku mau bikin untuk sausnya. Di sini aku gunakan cabai rawit merah, cabai keriting dan juga bawang putih. Kemudian ini mau aku rebus sampai matang. Nah, kalau cabenya sudah matang, kemudian ini mau aku haluskan dengan blender. Aku menggunakan blender bumbu seperti ini ya. Jadi untuk memblendernya ini beri sedikit air ya teman-teman. Kalau bumbunya sudah di blender kemudian saring dan ini langsung aku tuang di dalam panci ya, supaya hasil sausnya itu lebih halus. Kalau teman-teman mau ada tekstur cabenya itu boleh, jadi nggak usah disaring. Kemudian tambahkan 150 ml air, lalu tambahkan gula pasir sebanyak 1 sendok makan. Kalau mau lebih manis boleh ditambahkan lagi ya. Lalu tambahkan setengah sendok teh garam, 1 sendok makan cuka. Kemudian di sini aku mau tambahkan 1 sendok makan saus sambal. Lalu ini dimasak sampai mendidih dan juga matang. Kalau sausnya sudah mendidih dan matang seperti ini, kemudian untuk pengentalnya, di sini aku mau tambahkan setengah sendok makan larutan tepung maizena ya teman-teman. Ini gunanya supaya saus dimsumnya itu lebih kental. Nah, masukkan larutan maizena, kemudian aduk rata, masak sebentar sampai mendidih, kemudian matikan api dan biarkan hingga dingin. Nah, jangan lupa dites rasa dulu supaya rasanya benar-benar pas ya. Setelah 25 menit dikukus, ini dia dimsumnya udah mateng ya teman-teman. Ini boleh langsung diangkat kemudian didinginkan, boleh juga teman-teman taruh di dandang seperti ini. Jadi nanti kalau mau dimakan tinggal dihangatkan. Tuh hasilnya cakep banget, kokoh ya. Tuh ini tampilannya seperti ini udah layak banget buat dijual. Dari tampilannya itu udah cocok banget ya teman-teman. Kalau teman-teman mau jual dalam bentuk frozen food, di sini untuk packingnya aku menggunakan plastik khusus untuk frozen food. Ini aku gunakan ukuran 17 kali 25 cm, tapi menurut aku ini agak sedikit kebesaran ya teman-teman, tapi nggak apa-apa. Biasanya aku menggunakan yang ada embossnya ya teman-teman. Jadi untuk kemasan plastik ini aku vakum karena aku lagi nggak ada stok. Jadi ada stoknya yang seperti ini aja, jadi nggak apa-apa ya. Nah, ini tinggal di seal bagian atasnya seperti itu. Teman-teman juga bisa menggunakan kemasan tin wall untuk penjualannya ya. Tuh ini dia hasilnya setelah dikemas, cantik banget ya. Nah, ini untuk penyajiannya seperti ini. Tuh. Pokoknya ini wajib banget dicoba dan karena teksturnya ini beneran enak banget deh. Nah, ini mau aku coba ya teman-teman. Tuh dari teksturnya itu cantik dan bentuknya itu cantik banget. Ini beneran enak banget, recommended untuk ide jualan ya. Nah, sekian untuk resep dimsumnya. Selamat mencoba ya. Buat teman-teman yang suka dengan video aku, jangan lupa like, komen, dan subscribe dan bunyikan tanda loncengnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.